Selamat sore, perkenalkan nama saya Dewi Fitri Novita dengan NIM 2002112723 dengan mata kuliah Pengantar Pajak kelas I dengan dosen pengampu Ibu Lila Anggraini SE MAK AK. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian mengenai penagihan pajak. Sebelumnya, tahu nggak sih, dalam prosedur penagihan pajak, seorang penunggak pajak dapat disandra, bahkan disita hartanya. Nah, sebagai wajib pajak, ada baiknya untuk memahami hal itu. Tujuannya agar wajib pajak dapat mengantisipasi resiko yang timbul dari penagihan pajak. Sekarang, mari kita mulai ulasannya dengan membahas pengertian penagihan pajak dan penanggung pajak secara sederhana. Nah, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara, penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun jenis penagihan pajak. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Ada yang sifatnya pasif, aktif, bahkan seketika dan sekaligus. Apa bedanya dan apa konsekuensinya bagi wajib pajak? Nah, penjelasannya akan diperoleh pada poin di bawah ini. Nah, penagihan pasif. Pada penagihan pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, SK pembetulan dan SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Nah, apa itu penagihan aktif? Berikut penjelasannya. Penagihan aktif, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Penagihan seketika dan sekaligus. Nah, apa itu penagihan seketika dan sekaligus? Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak. Maka, pajak dan tahun pajak, tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar. Maka, juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, langkah-langkah penagihan pajak. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Berikut ini tahapan dan penjelasan setiap langkahnya. Yang pertama, surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Nah, surat paksa itu apa sih? Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya.
Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak melunasi pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa dengan catatan diragukan itikat baiknya dan memiliki utang pajak minimal 100 juta. Nah, penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai 25.000. Selanjutnya surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utangnya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dipercaya. Selanjutnya lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang. Nah, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selanjutnya ada dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini dasar penagihan pajak yang perlu kita ketahui. Nah, dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPNBM serta bunga penagihan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Adapun dasar penagihan pajak untuk PBB adalah surat pemberitahuan pajak berutang, surat ketetapan, dan surat tagihan pajak. Nah, selanjutnya mengenai daluarsa penagihan pajak. Apa sih daluarsa penagihan pajak itu? Nah, berikut saya akan menjelaskan secara lengkap. Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur. Mengenai daluarsa penetapan pajak, saya akan menjelaskannya. Surat ketetapan pajak kurang bayar daluarsa atau biasa disebut daluarsa SKBKB adalah saat 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak ketentuan tersebut diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Untuk hal penagihan pajak termasuk di dalamnya adalah bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak memiliki masa jatuh tempo setelah 5 tahun sejak penerbitan SPP, SKPKB, serta SKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali.
1/PJ-02/2016 pada tanggal 2 Mei 2016 menjelaskan bahwa asas hukum yang menyatakan apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara asesornya atau perkara yang menentangnya. Dalam hukum pajak, apabila pokok pajak telah dihapus, seharusnya atas sanksi administrasi yang mengikuti juga itu dihapus. Yang kedua, asas hukum legis binary operator dengan inti pesan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus adil. Dari penjelasan tersebut, daluarsa penetapan pajak berarti dipahami sesuai dengan daluarsa penetapan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, sehingga daluarsa penerbitan surat tagihan pajak untuk tahun 2008 dan setelahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, SDP pasal 7, pasal 4, pasal 9, dan pasal 14 diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berlaku masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak. Yang kedua, SDP pasal 19 diterbitkan paling lama 5 tahun sejak SKPKD, SKPKD, serta pembetulan SK keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, kecuali ada kondisi yang menyebabkan bertentangan. Yang ketiga, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP berbunyi, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, pelunasan tidak atau kurang dibayar, atau jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa dan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan berhitung penuh 1 bulan. Sementara, kondisi yang menyebabkan tertanggungnya daluarsa penagihan pajak diatur dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang KUP sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan surat paksa. Yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Dilakukan pendidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila kantor pelayanan pajak menerbitkan surat
Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang PAJK. Daluarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 tahun apabila Direktur Pajak menerbitkan dan memberitahu surat kuasa kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal atau pemberitahuan surat kuasa. Selanjutnya, kasus tindakan korupsi tahun 2007 sebagaimana di awal tulis masih sebatas dimenang. Namun, seandainya tindakan korupsi tersebut adalah benar, maka atas penghasilan tersebut harus dimasukkan ke dalam SPT tahunan sang pelaku atau wajib pajak. Karena SPT tahunan adalah laporan penghasilan harta dan informasi terkait wajib tersebut yang dilaporkan dengan prinsip benar, lengkap, dan jelas. Apabila penghasilan dari korupsi tidak dimasukkan, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana perpajakan sebagaimana dalam pasal 39 ayat 1 yang salah satunya adalah setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di mana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Jika kondisi normal, maka atas kewajiban perpajakan tahun 2007 sudah daluarsa, penetapan terakhir tahun 2013